Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan share untuk tutorial cara downgrade MIUI 12 atau MIUI 12.5 ke MIUI 11 atau mungkin bahkan MIUI 10 ya. Jadi di sini saya contohkan adalah Redmi Note 8 yang sudah upgrade ke Android 11 MIUI 12.5 ya. Jadi akan saya coba nanti saya downgrade ke MIUI 11 Android 9 ya. Jadi downgrade kemanapun sebenarnya bisa ya, asal ada ROM-nya. Jadi untuk Redmi Note 8 itu ada ROM MIUI 10, ada ROM MIUI 11, ada ROM Android 9, ada ROM Android 10. Terserah mau downgrade kemana. Jadi kebetulan nanti akan saya downgrade ke MIUI 11 Android 9 ya. Jadi Android versinya sekarang Android 11. Akan saya downgrade ke Android 9. Untuk Android 8 nggak ada kayaknya. Redmi Note 8 nggak punya Android 8. Ini bisa juga dipraktekkan untuk HP Xiaomi yang lain ya, asalkan punya ROM-nya. Nah, ini saya coba di Redmi Note 8 yang masih lock bootloader ya. Untuk cara cek HP Xiaomi masih lock atau sudah UBL itu nanti bisa di restart. Kalau di restart di atas ada lambang gembok terbuka berarti sudah UBL, sudah lock bootloader. Tapi kalau restart di atasnya nggak ada lambang gemboknya, logo gemboknya, berarti masih lock bootloader. Nanti kita coba restart nanti. Jadi pada dasarnya caranya seperti pada video-video saya sebelumnya ya. Jadi pakai trik rename, cuma mungkin ada beberapa pengguna yang masih ragu ya karena nggak ada videonya. Dan kebetulan video-video saya sebelumnya itu kondisi Redmi Note 8 sudah UBL. Jadi mungkin ada beberapa pengguna yang ragu ya, masih ragu untuk mencoba. Padahal sebenarnya bisa dilakukan baik yang sudah UBL maupun yang belum UBL ya. Trik rename itu bisa dilakukan, masih lock bootloader juga bisa ya. Sudah banyak pengguna yang mencoba dan berhasil, tapi tetap ada juga yang gagal. Penyebabnya apa yang gagal itu saya juga kurang tahu. Tetap ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi di kesempatan ini saya cuma ingin membuktikan saja ya, khususnya kepada yang kemarin bertanya atau ke kalian semua, bahwasanya downgrade khususnya Redmi Note 8 ya, downgrade MIUI 12.5 ke MIUI 11 atau mungkin di bawahnya lagi atau MIUI 12.0 terserah ya. Itu bisa dilakukan tanpa PC, tanpa UBL ya. Jadi buat kalian yang sebelumnya ragu-ragu mau downgrade karena HP-nya masih lock bootloader, dengan adanya video ini mudah-mudahan kalian nggak ragu lagi ya, nggak takut lagi untuk mencoba downgrade. Di sini saya contohkan Redmi Note 8. Untuk pengguna HP yang lain silahkan sesuaikan saja. Kalian download 2 ROM recovery, 1 ROM yang terbaru sesuai region ya, region ROM ya. Karena untuk HP Xiaomi kan region ROM ada macam-macam, ada yang global, ada yang Cina, ada yang Indonesia dan lain-lain ya. Jadi kalian download 2 recovery ROM, 1 recovery ROM yang terbaru sesuai ROM region kalian, kemudian 1 lagi ROM yang mau kalian tuju, misalkan MIUI 11 ya kalian download ROM-nya, atau MIUI 10 kalian download ROM-nya. Oke, untuk link download websitenya ini silahkan cek di deskripsi video. Untuk Redmi 8, untuk HP Xiaomi yang lain juga ada, cek saja di deskripsi video. Kebetulan di sini saya kan pakai MIUI 12.5 RCO IDXM. RCO IDXM berarti kan ROM Indonesia ya, RCO IDXM. Jadi saya download ROM yang terbaru, ROM Indonesia ini ya. Kalian tap di history saja untuk memastikan di history ini. Jadi ROM yang terbaru adalah ROM yang paling atas sendiri, yang ada tulisan latest. Pokoknya ada tulisan latest ya, jangan yang pakai yang rollback. Yang latest ini kalian tap gini, kalian download yang recovery, kemudian download atau unduh. Yang recovery ya, jangan yang fastboot ya. Kalau fastboot itu lewat PC. Kemudian 1 ROM lagi, ROM yang pengen kalian tuju ya. Misalkan kalian pengen ke MIUI 10 ya, yang versi 10 ini. Untuk PCO, P-nya ini adalah Android P, versi Androidnya ya. PCO berarti Android P, Android Pie ya, Android 9 ya. Jadi MIUI 10 Android 9. Kalian mau downgrade kemana terserah ya. Jadi ada beberapa HP Xiaomi yang mungkin nggak ada ROM-nya ya, nggak ada ROM Android 9, nggak ada ROM key-nya, nggak ada ROM P-nya, mungkin karena keluaran baru ya, berarti nggak bisa di downgrade ke Android bawahnya ya. Atau pertama rilis sudah MIUI 12, nggak ada versi MIUI 11-nya, berarti ya nggak bisa downgrade ke MIUI 11. Yang penting di sini kalau ada ROM-nya ya tinggal pilih saja, kalau nggak ada ROM-nya ya udah selesai, nggak bisa ke step selanjutnya. Oke, untuk download ROM saya rasa kalian sudah paham ya. Jadi kalian mau download ROM-nya, tap saja gini, cari yang recovery, kemudian download.
Oke, saya sudah mendownload ROM-nya, 2 ROM ini. Oke, lanjut ke step berikutnya, yaitu untuk downgrade. Biasanya ya berdasarkan pengalaman itu nanti akan mereset HP. Wajib web all data. Kalaupun ada beberapa pengguna yang nggak reset HP, itu juga ada yang mengalami. Itu nggak masalah sih ya. Tapi buat jaga-jaga saja, karena biasanya kalau downgrade itu mereset HP, kalian backup dulu data penting di internal storage-nya ya. Misal ada file-file foto video yang di internal storage, kalian backup dulu misal ke microSD. Soalnya takutnya kalau nanti kereset ya. Soalnya saya juga pernah mengalami HP-nya setelah downgrade itu nggak kereset, tapi ya, walaupun nggak kereset, tapi saya buka galeri force close, saya buka setting force close, kemudian buka aplikasi yang lain juga force close. Tetap intinya tetap harus reset HP. Kalau sudah di reset HP-nya, di web all datanya sudah normal semua. Itu pengalaman saya sih ya. Mungkin ada pengalaman kalian yang downgrade tanpa mereset HP, ya silakan saja, nggak masalah sih ya. Tapi menurut saya buat jaga-jaga saja, kalian backup dulu data penting di internal storage. Oke, lanjut ke step selanjutnya, langsung saja downgrade ya. Jadi di sini kalian ROM yang terbarunya kalian rename dulu ya. Trik rename mungkin sudah banyak yang tahu, tapi saya ulang-ulang terus di sini. Ini juga sebagai video pembuktian saja. Kalian tap di more, kemudian rename, ubah jadi misalkan namanya a.zip ya. Terserah sih mau B, mau nama yang lebih panjang. Ini saya permudah saja biar cepat saja. Jadikan a.zip dan oke. Ini ROM yang terbaru ya. Oke, lanjut. Kemudian kalian masuk ke settings, about phone, new version. Ini no saja, kemudian tab 3 titik kanan atas. Di sini belum ada menu choose update package ya, atau pilih paket pembaruan. Kalian tap beberapa kali logo 12-nya ini. Tap sampai muncul additional update fitur are on ya. Tap beberapa kali ya. Kemudian baru tap 3 titik di kanan atas ini, kemudian baru menu choose update package-nya muncul ya. Kalian pilih choose update package. Kemudian cari ROM yang sudah kalian rename tadi ya, internal storage. Di download a.zip ya, pilih kemudian oke. Oke, getting info dulu. Ini butuh koneksi internet waktu downgrade ini ya. Oke, your device will reboot automatically. Kita masuk ke file manager lagi, ke home atau ke file manager gini, recent apps. Ke file manager tadi ya, di download nanti di ROM-nya. Kemudian yang a.zip ini kalian rename, more, rename. Jadi misalkan b.zip ya, pokoknya. Jadi misalkan b.zip ya, pokoknya namanya yang lain ya. Kemudian oke. Dan ROM yang mau kalian tuju, ROM versi berapapun terserah, kalian rename jadi a.zip sekarang. Jadi ROM yang mau dituju sekarang ganti yang a.zip ya, tuker nama ya. Oke, balik ke sistem update tadi. Nah, di sini lanjut ke reboot and update. Oke, nanti setelah ini decrypting, nanti HP-nya akan restart. Kalian silahkan cek di atas layar ini. Kalau nggak ada logo gembok terbuka, berarti HP ini masih lock bootloader ya. Jadi ini saya coba di HP Redmi Note 8 yang masih lock bootloader untuk membuktikan saja. Oke, ini nanti restart. Silahkan kalian cek untuk logonya ini, logo gemboknya nggak ada ya, logo gembok terbuka gini ya. Biasanya kalau restart awal muncul logo Redmi, ada logo gembok terbuka, berarti sudah UBL. Kalau nggak ada logo gemboknya, berarti masih lock bootloader. Oke, ini jalan, lanjut 33%, 34%. Nah, ini sudah sampai 35, harusnya ini sukses ini ya. Karena ada beberapa pengguna yang saat proses seperti ini persennya jalan cepat langsung restart sendiri. Jadi masih mungkin di 9%, dia langsung restart sendiri. Artinya itu adalah gagal, nggak bisa downgrade ya. Karena saya pernah mengalami hal semacam itu di Redmi Note 8 juga. Jadi 9% dia cepat banget langsung restart sendiri, gagal, nggak bisa downgrade. Dan itu penyebabnya saya juga kurang tahu, nggak tahu entah kenapa kok bisa gagal, nggak tahu juga ya. Pokoknya solusinya saya belum nemu yang seperti itu, yang gagal itu. Bagi kalian yang mungkin gagal persennya cepat kemudian restart sendiri,
berarti ya nggak bisa downgrade. Untuk solusinya mungkin bisa UBL dulu. Kalau memang pengen niat downgrade ya kalian UBL saja, kemudian downgrade-nya lewat PC saja. Nah ini alhamdulillah nih persennya jalan, jadi harusnya bisa atau sukses terdowngrade. Nanti kita lihat saja. Oke, ini 99,9% ini agak lama ya, jadi dia mikir dulu. Oke, lanjut ke restart. Apakah ini akan masuk ke recovery mode? Kita lihat saja. Jadi kalau restartnya nanti 2 kali berarti masuk ke recovery mode. Ini logo Redmi ya. Kalau nanti muncul logo di bawahnya Android, berarti nggak perlu reset HP. Ini logo Androidnya nggak muncul, belum muncul. Kalau dia restart lagi berarti masuk ke recovery mode. Ya kayaknya masuk ke recovery mode ini. Ini logo Redmi-nya lama, nggak ada muncul logo Android. Redmi by Xiaomi. Oke, saya menunggu dulu. Nah, restart 2 kali masuk ke recovery mode. Nah, ya kan? Bagi yang masuk ke recovery mode seperti ini berarti butuh reset HP ya. Harus atau wajib reset HP. Atau mungkin kalian ada yang mengalami setelah downgrade itu, atau mungkin upgrade ya. Jadi restart terus ke logo Redmi ya. Restart nggak masuk ke home screen, nggak masuk ke recovery seperti ini. Jadi posisi restart terus, atau mungkin boot loop ya, yang namanya boot loop ya. Kalian tekan tahan volume atas dan tombol power secara bersamaan. Tahan terus, tekan tahan posisi boot loop sampai masuk ke recovery mode seperti ini ya. Itu untuk solusi yang lain ya. Jadi di posisi recovery mode ini, bagi yang boot loop atau bagi yang mentok di recovery ini, kalian pilih yang web data pakai volume bawah ya. Web data pakai tombol power tab, kemudian web all data pakai tombol power tab, kemudian tombol volume bawah untuk confirm, tombol power tab gini. Ini akan mereset HP. Oke, back to main menu, kemudian reboot, tombol power, reboot to system, tombol power. Oke, jadi web all data artinya mereset HP atau factory reset ya. Ini harusnya kalau sudah di reset HP-nya sudah aman nanti. Nah, muncul logo Android-nya di sini, sudah loading, berarti harusnya sudah bisa masuk ke home screen. Dan sekali lagi di sini mungkin ada beberapa di antara kalian yang nggak perlu web all data ya. Jadi normal bisa masuk ke home screen-nya, home screen MIUI tanpa setting-setting lagi, tanpa reset HP lagi. Jadi itu nggak masalah sih ya. Tapi coba kalian buka beberapa settingan, galeri aplikasinya, apakah mengalami force close. Kalau ada beberapa aplikasi penting yang mungkin settingannya force close nggak bisa dibuka, itu saran saya kalian reset saja HP-nya ya. Karena atau factory reset. Jadi factory reset biasanya akan menyelesaikan masalah force close setelah downgrade. Kalau memang setelah downgrade nggak mereset HP, aplikasinya normal semua, nggak ada yang error, ya sudah, nggak apa-apa, pakai saja, aman saja berarti. Oke, di sini berarti saya sudah membuktikan untuk downgrade MIUI bisa dilakukan tanpa harus UBL ya, tanpa PC ya, di Redmi Note 8 ini. Untuk pengguna HP yang lain, silahkan kalian coba saja. Kalau memang ada ROM-nya buat downgrade, silahkan kalian coba saja. Posisi sudah UBL, posisi masih lock bootloader, silahkan kalian coba. Kalaupun gagal ya, misal persennya jalan cepat ya, kalaupun gagal nggak masalah sih ya. Paling ya buang-buang kuota saja ya. Sudah download ROM tapi gagal. Tapi untuk HP-nya nggak masalah, nggak bakal ada bootloop kalau memang gagal downgrade. Kemudian bootloop itu belum pernah saya temui. Malahan yang sudah saya temui berhasil downgrade tapi bootloop itu saya sering menemui kasus seperti itu. Nah, di sini sudah MIUI 11 ya. Oke, mantap sih ya, sudah berhasil ke MIUI 11. Tinggal setting-setting awal lagi. Pilih bahasa, terserah mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, region Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa pengguna yang bingung, sudah dikasih update kok malah downgrade ya. Namanya pengguna Android sih terserah sih, silakan saja sih ya. Mau upgrade mau downgrade. Kalau
yang dirasa cocok di versi bawahnya ya pakai yang cocok saja. Buat apa dipaksakan menggunakan versi yang paling update atau versi Android yang terbaru kalau memang nggak cocok. Lebih baik kan di downgrade saja. Ya, ini MIUI 11 seperti ini ya. Wow. Cek di settings, kemudian about phone. Di sini sudah di ROM MIUI 11.0.4.0 ya. PCOIDXM Redmi Note 8. Lama nggak pakai Android Pie. Oke. Sip, sukses ya berarti ya. Downgrade Android 11 ke Android 9, MIUI 12.5 ke MIUI 11 atau mungkin MIUI 10 juga harusnya bisa ya. Oh ya, jangan lupa kalian masuk ke sistem update ini ya. Nah, di sini biasanya ada notifikasi update ya. Nah, kalian tap di 3 titik kanan atas ini, kemudian update settings. Pastikan kalian jangan mencentang download otomatis ya, atau mungkin install otomatis, install automatically-nya kalian matikan semua. Pokoknya kalian matikan semua di sini ya. Soalnya biasanya kalau kalian lupa mematikan nanti tahu-tahu sudah terupdate. Jadi kalian sudah berhasil downgrade ke MIUI 11 ya. Tahu-tahu besoknya loh kok sudah update lagi ke MIUI 12. Biasanya karena ini menghidupkan di sini ya, di update setting ini ya. Jadi download otomatis hidup, install otomatis hidup. Biasanya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk tutorial cara downgrade HP Xiaomi ya. Downgrade MIUI, downgrade Android. Di sini saya contohkan di Redmi Note 8, tapi bisa juga dipraktekkan di HP Xiaomi yang lain. Kalau ada ROM-nya silahkan dicoba saja ya. Jadi ini saya contohkan di Redmi Note 8, downgrade dari MIUI 12.5 Android 11 ke MIUI 11 Android 9, sukses tanpa UBL, tanpa PC, tanpa root ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang pengen downgrade. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.